Pemirsa, vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pada anak kemungkinan akan terdapat dua jenis kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ringan. Anggota Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sekaligus Ketua Pokja Imunisasi Paralmuni, Kisi Rakiana Sujana Prawira Kartasasmita menyatakan hal itu dalam siaran pers khasiat dan keamanan vaksin COVID-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun yang diikuti secara daring di Jakarta. Kisi menyampaikan KIPI itu pasti ada, tetapi hanya kecil saja persentasenya dan biasa saja ringan. Terdapat dua jenis KIPI, yaitu umum dan lokal. Kisi menuturkan kedua KIPI itu memiliki gejala yang berbeda. Pada KIPI secara lokal, gejala yang mungkin akan diderita oleh anak kemungkinan hanya berupa sakit di tempat yang menjadi titik suntikan hingga bengkak dan merah di area bekas suntikan tersebut. Sedangkan pada KIPI secara umum, pada dasarnya anak akan merasa lemas atau lelah. Kemudian ada kemungkinan pula anak mengalami sakit kepala, nyeri otot, merasa dingin, demam, hingga mual. Menurut Kisi, apabila anak mengalami salah satu dari kedua jenis KIPI tersebut, orang tua tidak perlu khawatir sebab KIPI akan menghilang dalam waktu 1-3 hari. KIPI tidak selalu terjadi dan hanya sedikit anak merasakan hal tersebut karena kemungkinannya yang sangat kecil. Kalaupun terjadi, hal yang paling sering dirasakan hanya berupa lemas dan lelah. Sesudah diimunisasi, anak harus dijaga dan diobservasi. Kalau anak tidur terus seharian, hal itu tidak normal. Tetapi kalau dia kelihatannya lebih banyak tidur dari sebelumnya, tapi masih dalam batas normal, hal itu tidak apa-apa. Selanjutnya, dia menyarankan jika anak mengalami demam yang tidak terlalu tinggi setelah imunisasi, ada baiknya orang tua tidak memberikan obat demam pada anak, kecuali demam tersebut menyentuh angka 39 derajat Celcius atau terdapat rasa sakit akibat bengkak. Apakah sesudah imunisasi itu ada gejala? Ada, KIPI itu bisa ada, tapi hanya kecil saja persentasinya ya, dan biasanya juga ringan. KIPI itu ada dua, yang umum dan yang lokal. Kalau yang lokal itu sakit di tempat suntikan, bengkak di suntikannya, merah di tempat suntikan. Tapi kalau yang umum itu demam, rasa lelah, ya anak menjadi kurang aktif mungkin ya, rasa dingin, ya mual, itu semua bisa ada, bisa tidak. Oleh karena itu sesudah imunisasi anak harus dijaga ya, harus dilihat, diobservasi. Kalau dia tidur terus seharian itu nggak normal. Tapi kalau dia kelihatan lebih banyak tidur dari sebelumnya tapi masih dalam batas normal itu nggak apa-apa. Biasanya 1, 2, 3 hari juga hilang ya. Demam kalau demamnya nggak tinggi tidak usah dikasih obat demam. Tapi kalau demamnya tinggi 39 derajat Celcius ataupun dia sakit sekali, bengkak besar, nah itu boleh diberikan obat ya. Tapi jangan diberikan obat sebelum dia disuntik, sebelum dia pulang, sebelum ada demam, sebelum ada sakit ya. Jadi yang sering adalah lemes ya, merasa lelah begitu ya. Kemudian di tempat suntikan memang kadang-kadang nggak mau digerakkan, justru harus digerakkan supaya ada aliran darah ya. Jadi anak bilang bahwa kenapa harus digerakkan? Kadang-kadang mereka nggak mau gerak, sehari diikat aja ya. Bekas suntikannya nggak mau dicabut, ya boleh nggak mau dicabut sampai besoknya boleh, tapi sudah itu harus diambil tentu karena dia kan harus mandi juga. Kemudian diharapkan orang tua memeriksa anak setelah vaksinasi karena biasanya anak tidak mau menggerakkan atau meluruskan tangan yang telah disuntik. Dia menjelaskan tangan anak harus tetap digerakkan agar aliran darah dalam tubuh tetap dapat berjalan lancar. Jikapun terasa sakit, bengkak besar itu baru boleh diberikan obat. Jangan berikan obat sebelum dia disuntik atau saat pulang dan sebelum ada rasa sakit. Bali Pos melaporkan.